Hai, gue Ben. Gue adalah seorang mahasiswa. Ya beginilah keseharian gue. Berangkat ke kampus naik kereta, kelas, belajar, nugas, terus tidur. Hobi gue sih baca buku. Bahkan gue sering menghabiskan waktu gue di perpus. Tapi yang perlu kalian tahu, gue nggak suka banget lihat adanya pelanggaran HAM. Ini Pak Polisi, namanya Pak Colin. Pak Colin emang sering bertugas buat mengatur lalu lintas dekat kampus gue. Nah, kalau ini langganan gue banget nih, pas lagi aus, kalau nggak habis selesai presentasi akhir. Gue sering kesini nih nongkrong bareng temen gue habis kelas. Namanya Bang Jona, abangnya baik banget nih, sopan, seru, bisa diajak bercanda lagi. Kadang dia juga kasih bonus nutrisari kalau gue lagi ada duit. Kenalin, ini rektor kampus gue, namanya Bu Agnes. Beliau terkenal disiplin. Jadi jangan coba-coba buat pelanggaran di depan dia deh. Sekian presentasi dari saya tentang HAM. Terima kasih. Aduh, aus banget nih habis presentasi. Es jeruk mantap nih kayaknya. Bang, es jeruknya satu ya. Mantep dah. Mau diplastikin atau gelas? Gelas aja bang, masih serat juga nih. Emang tadi habis ngapain aja Mas Ben? Keluar-keluar haus banget kayaknya. Tadi habis presentasi ngomong panjang lebar, jadi aus banget nih. Oh gitu. Ya wes Mas, ini jadi 3.000 aja. Nih bang, kembaliannya disimpan aja. Makasih ya bang. Oh iya Mas Ben, sama-sama Mas Ben. Makasih banyak ya Mas. Saya cabut dulu ya bang. Selamat siang Pak. Bapak haus? Mau beli apa Pak? Ada apa nih? Di sini kan nggak berjualan. Anu Pak, maaf Pak, tapi saya sudah lama loh jualan di tempat sini. Dan tidak ada aturan yang jelas lagi. Lagi pula, mengapa Bapak hanya menegur saya saja? Kebetulan lo yang gue lihat. Dan dari dulu aturannya ada kok. Dari dulu tuh nggak boleh jualan di sini. Udah lu bayar gue 100.000 aja. Gue kasih lu jualan di sini deh. Mohon maaf sekali lagi ya Pak, saya juga baru berjualan tadi pagi Pak. Mahasiswa hari ini juga tidak banyak yang masuk kuliah dan membeli minuman saya Pak. Lagi ada apa tuh? Kalau lu nggak bisa bayar gue, lu harus pergi dari sini. Udah melanggar hukum loh ini. Tolong beri saya waktu Pak, sebentar saja. Saya juga berjualan untuk memberi makan keluarga saya Pak. Saya akan mencoba untuk melunaskannya sore ini ya Pak. Hei pak, tunggu, ada apa ini? Gue nggak mau tahu. Lu harus bayar gue sekarang atau lu pergi. Iya Pak, maaf Pak, saya akan pergi Pak. Maaf Pak. Ada apa nih pak? Kok main ngusir-ngusir aja pak? Polisi yang lain nggak pernah tuh dari dulu ngusir-ngusir pedagang di sini. Anu Mas, bapaknya tiba-tiba datang langsung ngusir saya tanpa sebab yang jelas. Padahal nggak ada loh aturan yang mengatur tentang itu. Dan kenapa bapaknya hanya mengusir saya saja? Bapak bisa buktiin nggak kalau ada aturan yang bilang pedagang nggak boleh jualan di sini? Soalnya dari dulu damai-damai aja nih pak di jalan. Udahlah, lu berdua percaya gue aja. Gue kan ini kan polisi. Masa gue bohong tentang aturan yang ada? Ya nggak bisa gitu dong pak. Kalau bapak nggak ada bukti tentang aturannya, mana bisa main ngusir orang seenak gitu? Siapa nama lu? Berani-beranian tentang polisi. Ini tugas gue. Urusin tugas lu sendiri. Ben pak, lagian saya tidak masalah kalau polisi juga sedang menjalankan tugasnya. Tapi ini bapak sudah kelewatan, tidak ada aturan yang mengatur. Dan dia pun juga sudah lama berjualan di sini, dan tidak ada polisi lain yang negur-negur. Alah berisik. Lu anak kampus ini ya? Ayo sini ikut gue ketemuin rektor lu. Berani-berani anak muda ngebantah polisi. Ya udah, ayo pak. Maaf Mas, udah ngerepotin Mas Ben. Makasih ya Mas, karena udah membela saya. Iya nggak apa-apa bang, saya juga nggak suka lihat pak polisi begitu sama bang. Kalau gitu, saya permisi dulu ya bang. Halo, selamat siang Pak. Ada keperluan apa ya Pak? Datang ke kantor saya sambil membawa murid saya. Siang bu, maaf mengganggu di siang hari gini. Namun mahasiswa ini bertindak dengan tidak sopan dan kurang ajar terhadap saya saat saya menegur pedagang di jalan. Oke, tapi kita tidak bisa hanya langsung menyalahkan Ben tanpa saya mendengar penjelasan dari Ben. Baiklah, kalau begitu, boleh saya dengar pendapat dari Ben untuk ngejelasin bagaimana kejadian yang terjadi menurut sudut pandang kamu. Jadi gini bu, kalau menurut saya sih bapaknya yang salah. Ibu sendiri tahu kan Mas John yang di depan.
Dia sudah lama berdagang di depan, sampai saya pun sudah menjadi langganan dia dari dulu. Kalau tiba-tiba ada polisi mengusir dia tanpa alasan yang jelas dan gak ada aturan yang ngatur, gimana ceritanya, Bu? Ben, kamu sudah dewasa. Harusnya kamu bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Walaupun tidak ada aturan yang mengatur, menurut Ibu Bapak polisi ini sudah melakukan hal yang benar dengan menerapkan ketertiban di lingkungan universitas ini. Tapi Bu, Mas Jun kan sama sekali gak membuat masalah di depan. Hal ini juga terjadi karena polisi ini. Udah deh, kalau salah ngaku aja salah. Nggak usah banyak ngomong, nggak ada sopan santunnya lu. Bu, ini melanggar HAM loh, Bu. Maaf Ben, tapi Ibu harus bersikap disiplin dan tegas di sini. Apalagi kamu sudah berhadapan dengan pihak kepolisian. Maaf ya Ben, tapi kamu akan saya beri SP. Hanya itu yang bisa Ibu bantu daripada kamu malah diproses ke jalur hukum. Baik, Bu. Maaf Pak Polisi dan Bu Agnes sudah membuat keonaran di sini. Baik, saya maafkan. Lain kali jangan diulangi lagi ya Ben. Maaf ya Pak, sudah mengganggu pekerjaan Bapak siang-siang gini. Ya begitulah Bu, anak-anak emang sudah diatur, mau seenaknya mereka sendiri. Mereka juga nggak ngerti, tuh pedagang bikin suasana nggak nyaman dan mengganggu ketertiban umum. Sebaiknya Ibu mendidik mahasiswa lebih baik lagi supaya hal ini tidak terulang. Baiklah Pak, terima kasih atas saran dan kritiknya. Kami dari pihak universitas juga berharap semoga ke depannya hal ini tidak terulang lagi. Tokoh yang menginspirasi dalam video ini adalah tokoh Ben. Kenapa Ben? Kita memilih Ben karena dia merupakan pencerminan dari tokoh Munir aslinya, yang kita jadikan acuan dalam video ini. Ben merupakan mahasiswa dari Universitas X yang memiliki watak dan sifat yang tidak jauh beda dengan watak dan sifat yang kita miliki sekarang, yakni sebagai kaum muda dan mahasiswa prasetya mulia. Ben menyadari betul akan pentingnya menjamin HAM dalam kehidupan. Diharapkan dengan adanya tokoh yang dekat dengan kepribadian kita masing-masing, kita juga dapat mencontoh tindakan dan keberanian dari. Dari film animasi yang baru saya ditampilkan, terdapat pesan yang patut dicontoh oleh kita semua, yaitu memperjuangkan hak kaum yang tertindas. HAM merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dari kita tersebut, Ben berani untuk membantah polisi yang menilang pedagang karena berjalan di jalan. Meskipun tidak ada aturan yang tertulis bahwa tidak boleh berjalan di jalan itu. Di sini dapat terlihat bahwa Ben berani berjuang untuk hak yang dimiliki oleh pedagang dan melawan suatu pihak yang memiliki kekuasaan yang tinggi. Karena tokoh pada video ini mencerminkan tokoh Munir, maka kami akan membahas tentang prihatin Munir jika dia masih hidup di zaman sekarang. Sebagai tokoh yang sangat menegakkan HAM, kami rasa bahwa dia akan coba untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Dengan kemampuan dia sebagai aktivis Indonesia yang terkenal, dia akan segera coba untuk mengekspos semua koruptor itu di media publik dan juga mengirimkan informasi itu ke KPK agar korupsi bisa diberantas dan juga koruptor-koruptornya bisa ditangkap segera. Yang dapat kelompok kami lakukan untuk meneladani semangat beliau di masa sekarang adalah menjadi sosok yang pemberani dan juga pekerja keras seperti tokoh Munir. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan pikiran dan pendapat yang ada di dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, penting sekali untuk memiliki keberanian dalam mengutarakan pendapat dan isi pikiran kita terhadap orang lain. Dan juga menjadi sosok yang pekerja keras seperti tokoh Munir merupakan hal yang sangat penting. Dapat kita lihat tokoh Munir bahkan kehilangan nyawanya di saat dia bekerja keras untuk melindungi HAM setiap manusia yang tertindas. Oleh karena itu, di zaman sekarang ini kita juga perlu bekerja keras agar kita dapat menggapai apa yang telah kita cita-citakan.